Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya di channel Akbar Borneo 99. Jadi kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan yang fakta ataupun kejadian yang terjadi yang memang akhir-akhir ini sering diberitakan di media-media elektronik yaitu tentang pelanggaran HAM yang dituduhkan oleh negara Vanuatu yang memang yang membuat kita semua menjadi geram untuk orang-orang akademisi khususnya saya juga itu sedikit mengusik jiwa nasionalis saya Jadi Indonesia itu memang kemarin menggunakan hak jawab yang dilakukan oleh Silvani Silvani ini memberikan pernyataan ataupun statement untuk menjawab tuduhan yang dilakukan oleh pihak Vanuatu pada waktu itu ke Indonesia. Jadi nasionalisme di kita itu sangat penting Jadi melalui era saat ini tidak lagi kita menggunakan otot tapi benar-benar kita menggunakan lewat akademis betul-betul kita menggunakan bahasa yang baik, kemudian kita menggunakan pengetahuan dan pendidikan yang baik. Jadi buat teman-teman terus belajar buat adik-adik semuanya harus belajar untuk tetap kita bisa di dunia internasional tetap bisa mengutarakan apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang harus kita bela tentang negara ini. Kenapa bela negara itu sangat penting? Karena kalau kita tidak punya rasa untuk membela negara, negara ini tidak tahu nanti jadi apa karena hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk kelompoknya jadi sangat penting untuk itu dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27 ayat 3 kemudian di pasal 30 ayat 1 jelas di situ bahwa kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk bela negara seperti yang kita tahu kemarin video itu kita harus tahu nasionalisme itu cinta Jadi nasionalisme itu cinta tanah air dan patriotisme itu rela berkorban dan itu benar-benar ditanamkan diri kita. Dan patriotisme itu sendiri bisa dilakukan melalui segala macam bidang maupun profesi seperti Ibu Silvani ini atau Mbak Silvani ini itu melalui jalur diplomatik memang dia jalurnya, kemudian jalur olahraga juga bisa kemudian jalur bisnis bisa juga. Jadi lewat manapun kita benar-benar tekadkan. Kita coba tonton sedikit Saya juga ingin mau lihat bagaimana komentar dari Silvani Pasaribu ini sendiri diplomat muda. Kita lihat saja. Holland, representative of Indonesia. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. Tries to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President, the President of Indonesia stated a few days ago in this Great Hall of Nations, and I quote,
We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial." Unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, a diverse and multicultural nation with thousands of tribes and hundreds of local languages, spreading across more than 17,400 islands, is committed to human rights. We value diversity, we respect tolerance, and everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Furthermore, we have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. While interestingly, Vanuatu has not even signed it. And how could one talk about promoting the right of indigenous people when it does not even sign the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the core human rights instrument? This actually raises the question, do they really care about indigenous concern? More importantly, Vanuatu has not signed and ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. Madam President, the accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Madam President, the principles of the UN Charter, which Vanuatu clearly does not seem to understand, stipulates the respect for sovereignty and territorial integrity. Indonesia will defend itself against any continuing advocacy of separatism conveyed under the guise of artificial human rights concern. The provinces of Papua and West Papua are irrevocable parts of Indonesia since 1945. It has also been firmly endorsed by the United Nations and the international community decades ago. It is final, irreversible, and permanent. I thank you, Madam President. Mereka ternyata nuduh gitu ya, bahwa di sini seolah-olah memang mereka menunjukkan kita tuh melanggar HAM dengan kasus-kasus yang ada di Papua gitu.
tapi dia tidak tahu ataupun tidak benar-benar mencari tahu apa yang terjadi di Papua. Dan sampai kapanpun Papua itu adalah bagian dari NKRI. Dan Papua itu dikhususkan memang untuk Indonesia, sepertinya diberikan otonomi khusus, ya, diberikan memang benar-benar untuk mengelola sumber dayanya. Dan Presiden kita Jokowi berulang kali terus datang ke Papua untuk menunjukkan bahwa negara hadir untuk Papua. Negara hadir untuk Papua, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi. Infrastruktur juga dibuat di sana, ya. Benar-benar secara estafet kepemimpinan terus dilakukan. Tidak ada membeda-bedakan. Ini orang keterlaluan sih menurut saya, ya. Kenapa? Karena ini gemes juga sih, ya. Bukan karena saya guru PPKN langsung enggak, ya. Tapi ini benar-benar sih orangnya enggak tahu diri kayaknya, ya. Sebaiknya memang Vanuatu ikuti saran dari diplomat kita untuk coba urus aja negara dia sendiri, ya. Memang negaranya memang paling indah, ya. Kalau saya lihat negaranya memang indah, dan memang negaranya itu luar biasa, ya, maritim juga, ya, penuh dengan kelautan, tapi juga banyak juga di situ hal-hal yang memang berkaitan dengan bencana alam di sana, ya, di Vanuatu. Kita sedih juga lihat negara, coba urus negaranya aja, ya, nggak usah ikut negara kita, urus negara kita. Memang silakan gitu, ya. Coba pelanggaran HAM di dunia ini cukup banyak, luar biasa. Di Indonesia itu memang tidak ada negara yang sempurna, ya, dan tidak ada negara yang memang 100% ya sempurna, itu tidak ada. Jadi memang di sana sini kita ada perbaikan. Jadi NKR harga mati, tidak bisa lagi diganggu gugat. Oke, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.